Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Dimas Wiyanto dengan NIM 2450015. Di sini saya akan mempresentasikan proyek perancangan basis data dengan judul file rekam medis atau filing rekam medis. Pada proyek kali ini, saya membuat rancangan basis data atau database menggunakan Power Designer, mulai dari CDM, PDM, generate database hingga implementasi ke localhost menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Pertama-tama, topik yang saya ambil adalah sistem filing rekam medis. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien rekam medis, penyimpanan berkas, dan peminjaman berkas rekam medis agar lebih terstruktur dan dapat dikelola. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah tampilan CDM. Nah, CDM ini digunakan untuk menggambarkan konsep dasar database, yaitu hubungan antar entitas tanpa menampilkan detail teknis seperti foreign key ataupun tipe data fisik. Nah, di sini saya mempunyai 6 entitas, yaitu yang pertama ada entitas pasien. Di entitas pasien ini beratribut ada ID pasien sebagai primary key, NIK, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Selanjutnya ada entitas rekam medis. Untuk entitas rekam medis beratributkan ID rekam medis sebagai primary key, tanggal kunjungan, jenis kunjungan, diagnosa utama, dokter penanggung jawab. Selanjutnya ada entitas rak filing yang beratributkan ID rak sebagai primary key, kode rak, lokasi rak, dan kapasitas. Selanjutnya ada penyimpanan berkas. Untuk penyimpanan berkas ini atributnya yang menjadi primary key adalah ID penyimpanan, nomor map, tanggal simpan, status berkas. Selanjutnya ada petugas filing. Di petugas filing ini atributnya ada ID petugas sebagai primary key, nama petugas, jabatan, dan nomor telepon. Yang terakhir ada peminjaman berkas. Untuk atribut peminjaman berkas, ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, tujuan peminjaman. Selanjutnya di sini terdapat juga relasi antar entitas. Yang pertama, pasien terhadap rekam medis menggunakan one to many, atau satu rekam medis dapat memiliki beberapa data penyimpanan berkas. Selanjutnya rak filing ke penyimpanan berkas menggunakan kardinalitas one to many, yaitu satu rak filing dapat menyimpan banyak berkas rekam medis. Selanjutnya ada penyimpanan berkas ke peminjaman berkas. Kardinalitasnya memakai one to many, yaitu satu petugas dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Maksud saya penyimpanan berkas ke peminjaman berkas. Satu berkas dapat dipinjam beberapa kali, sedangkan petugas ke peminjaman berkas menggunakan one to many, yaitu satu petugas dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Dan penyimpanan berkas rekam medis yaitu one to many juga. Selanjutnya
Setelah tabel CDM disesuaikan, saya akan generate ke physical data model dan jadi seperti ini. Nah, berikut merupakan PDM atau physical data model. PDM ini adalah hasil pengembangan CDM yang sudah menampilkan tipe data primary key dan foreign key, sehingga database siap diimplementasikan. Pada PDM ini terlihat bahwa setiap tabel sudah memiliki primary key dan foreign key. Di sini ada PK, yaitu primary key dan foreign key yang bertandakan FK. Ada di sini semisal di sini ada penyimpanan berkas, ada FK2 dan FK1, yaitu tersambung dengan rak filing dan peminjaman berkas. Saya akan menjelaskan tipe data yang saya gunakan. Tipe data yang saya gunakan di CDM ini adalah ada variabel untuk teks, date untuk tanggal, dan integral untuk angka, karakter untuk karakter tetap. Setelah semuanya jadi yang ada di Power Designer, saya akan generate database. Yang pertama, generate database. Kita masukkan nama filenya, dan lokasi penyimpanannya sudah benar. MySQL, apply, oke. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Close saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian file. Di file ini buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan menghapus bagian yang tidak dibutuhkan seperti ini. Setelah itu kita save, close saja. Selanjutnya saya akan membuka XAMPP, yaitu menyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu pergi ke localhost. Tampilannya seperti ini. Kita buka basis data, nama basis data yang baru, setelah itu buat. Setelah selesai, di sini ada import file tadi. Setelah itu kirim. Nah, di sini seperti punya saya sudah memasukkan file ke dalam localhost sebelumnya. Kita coba input pertama, yaitu berurutan. Yang pertama adalah pasien. Kita input tambah, kita isi, yaitu P006 NIK 35. Setelah itu masukkan nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin kita pilih laki-laki, alamat kita masukkan juga, setelah itu kita klik kirim.
Jika sudah, kita masuk ke rak filing. Di sini kita tambahkan ID rak, kita tambahkan R005. Kode rak kita tambahkan A05. Lokasi rak ini kapasitas yaitu 96. Setelah itu kita kirim. Setelah sudah, kita ke petugas filing. Nah, di sini kita tambahkan. Saya akan mengisi dengan ID petugas yaitu PT004. Setelah itu nama petugas. Jabatan petugas, di sini ada staf RM atau kepala rekam medis, kita pilih kepala rekam medis. Setelah itu kita kirim. Nah, setelah muncul seperti ini, kita selanjutnya ke rekam medis. Untuk rekam medis kita tambahkan juga yang tadi. Masukkan ID rekam medis pasien, misal 256 RIP 345. ID pasien kita buat baru, kita buat ini P006. Selanjutnya tanggal kunjungan, misal kemarin 12. Jenis kunjungan di sini rawat jalan. Diagnosis utama batuk, pilek. Dokter penanggung jawab kita isi. Setelah itu kita kirim. Akan muncul seperti ini jika berhasil. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan berkas. Ini setelah diisi semua, kita akan menyimpan berkas tersebut ke dalam database. ID penyimpanan 005, ID rak R005 yang sudah saya buat di rak tadi. ID rekam medis 256 345. Nomor map itu map 005. Tanggal penyimpanan sekarang, berkas kita tersimpan. Setelah itu kita kirim. Jika sudah seperti ini munculnya. Sebenarnya kita semisal akan meminjam berkas pasien, yaitu peminjaman berkas. Kita tambahkan ID pinjaman, ID penyimpanan. Kita semisal akan meminjam berkas PS003 dengan petugas PT005. Tanggal pinjam sekarang dan akan dikembalikan besok. Alasan peminjaman untuk verifikasi coding. Setelah itu kita kirim. Nah, selanjutnya kita akan meminjam berkas. Di sini semisal PC005 untuk PS00, ID penyimpanan PS005, petugas PT005. Yaitu di sini kita ketik alasannya, itu kita kirim, dan akan muncul seperti ini jika berhasil. Nah, jika sudah selesai semua, di sini akan muncul data pasien,
Setelah semuanya saya coba, kesimpulan dari project ini adalah database file Archimedes berhasil dirancang menggunakan Power Designer dan diimplementasikan menggunakan localhost dan XAMPP. Sistem ini semoga dapat membantu pengelolaan data pasien, rekam medis, dan penyimpanan supaya lebih terstruktur dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.